Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi pengolahan minyak jarak pagar. Tapi sebenarnya inti dari materi ini mengenai pengolahan PPO. Nah, kenapa kita perlu tahu dulu pengertian dari PPO? PPO atau Pure Plant Oil adalah minyak yang diperoleh dari bahan nabati atau tanaman yang mempunyai sumber minyak trigliserida, kemudian dimurnikan tanpa melibatkan modifikasi kimia. Nah, jadi di sini sumber minyak yang dimaksud bukan minyak atsiri seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, tetapi minyak golongan trigliserida. Contohnya apa? Contohnya minyak dari tanaman kelapa sawit atau kelapa, atau minyak nyamplung atau minyak jarak. Kemudian melalui proses pemurnian, namanya juga ada pure ya, murni. Jadi murni dari semua bahan pengotor. Lalu apa yang dimaksud dengan tanpa melibatkan modifikasi kimia? Ini artinya adalah apabila bentuk dari minyak di bahan baku tersebut adalah trigliserida, ketika setelah dimurnikan bentuknya tetap trigliserida, jadi tidak berubah. Misalnya dari trigliserida menjadi methyl ester. Sekarang kita lihat proses pengolahan PPO. Bahan baku PPO seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, misalnya jarak, nyamplung, kelapa atau kelapa sawit, itu harus ada perakuan pendahuluan. Misalnya bisa pengeringan, pengecualian ukuran, atau pemanasan. Tapi semua itu tergantung dari jenis bahan bakunya ya. Nah, misalnya jika kita menggunakan bahan baku biji jarak, itu umumnya perlu dikeringkan terlebih dahulu untuk memudahkan proses pemisahan kulit dan biji. Jika bijinya sudah dipisahkan, selanjutnya dicacah atau dilumatkan, atau intinya pengecilan ukuran. Kemudian dipanaskan menggunakan oven, tujuannya untuk mengurangi kadar air. Untuk biji nyamplung saya kira sama. Kemudian jika menggunakan bahan baku kelapa, itu daging buahnya bisa dapat langsung dicacah, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari atau di oven. Tujuannya juga sama, untuk menurunkan kadar air. Nah, bila menggunakan bahan baku kelapa sawit, maka tahapannya bisa dapat langsung dipanaskan, kemudian dilakukan proses pengumatan. Nah, intinya, semua proses pelakuan pendahuluan itu untuk memudahkan proses selanjutnya, atau pada unit ekstraksi ini. Nah, tadi saya sebutkan proses pengeringan atau pemanasan itu tujuannya untuk mengurangi kadar air. Kenapa? Karena air dapat merusak minyak atau bisa menghidrolisis minyak sehingga dapat meningkatkan jumlah asam lemak bebas. Selanjutnya adalah proses ekstraksi atau proses pengeluaran minyak dari bahan baku. Nah, ini bisa menggunakan alat pres ulir seperti pada gambar atau menggunakan pres hidrolik yang tekan. Nah, umumnya alat ini sudah dilengkapi dengan pemanas yang dapat menghantarkan panas ke bahan baku. Tujuannya untuk memudahkan proses ekstraksi. Kenapa demikian? Karena panas pada bahan baku itu dapat menggumpalkan protein sehingga butir-butir minyak dapat berkumpul atau bersatu. Lalu kelencaran minyak bisa meningkat. Kalau seperti ini, maka minyak itu mudah dikeluarkan pada saat proses ekstraksi. Nah, panas yang digunakan umumnya berkisar antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Hasil ekstraksi akan menghasilkan minyak yang masih kotor dan juga produk samping berupa bungkil. Nah, jadi bungkil ini bisa diolah ke produk briket arang ya selanjutnya. Nah, minyak kotor ini perlu dimurnikan terlebih dahulu. Ya. Yang paling sederhana yaitu daya unit pengendapan atau prinsipnya menggunakan gravitasi. Jadi kotoran itu dibiarkan kemudian mengendap di bawah. Setelah itu difiltrasi untuk memisahkan kotoran yang ukurannya besar dari minyak kotor tersebut. Nah, di sini mungkin masih ada kotoran yang ukurannya kecil yang tidak lolos dari saringan pada filtrasi, maka perlu dilakukan proses degumming. Pada proses degumming ya, kita lihat ini adalah degum, artinya penghilangan gum atau pengotor. Contohnya fosfolipid dan protein. Di sini bahan yang ditambahkan adalah asam fosfat.
atau H3PO4. Nah, mekanismenya bagaimana? Saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Di sini pengotor ya, dalam hal ini contohnya adalah fosfolipid. Itu jika ditambahkan dengan asam fosfat kemudian dipanaskan pada suhu dan waktu tertentu, itu bisa dilihat di PowerPoint materinya, itu akan menghasilkan gliserol dan residu gam. Nah, fosfolipid di awal ini itu sifatnya itu kayak non-hydratable fosfolipid, jadinya fosfolipid yang tidak larut air. Nah, setelah ditambahkan asam fosfat, maka akan berubah sifatnya menjadi fosfolipid yang larut air. Nah, jadi akhirnya ini tinggal kita pisahkan aja bagaimana memisahkan antara residu gam dan minyak. Caranya itu dengan penambahan air ya. Jadi asumsinya kalau kita cuci minyak tersebut dengan air, maka air tersebut dapat membawa fosfolipid yang larut air ini ya. Jadi tinggal kita tambah air, kemudian dikocok-kocok biar merata, kemudian kita diamkan selama 24 jam ya, atau kalau ingin cepat bisa menggunakan alat sentrifuge. Setelah itu nanti akan terpisah antara minyak dan airnya. Nah, air ini diharapkan sudah membawa residu gam yang sifatnya fosfolipid larut air ini. Nanti akan dihasilkan minyak yang sudah tidak ada gamnya, tidak ada fosfolipidnya. Selanjutnya adalah proses netralisasi, atau mungkin di PowerPoint saya itu bahasanya deasidifikasi. Ya, tujuannya ini adalah untuk menurunkan asam lemak bebas menggunakan bahan yang bersifat alkali atau basa, contohnya NaOH atau KOH. Ya, mekanismenya itu bagaimana? Jadi ALB ya, jadi minyak yang ada ALB-nya itu jika ditambahkan dengan misalnya NaOH, itu akan menghasilkan sabun dan air ya. Jadi selanjutnya prosesnya itu sama dengan proses degamin ya. Jadi minyak yang ada ALB ditambahkan NaOH kemudian dipanaskan pada waktu dan suhu tertentu. Setelah selesai maka kita tambahkan air ya, kemudian kita kocok-kocok agar merata. Setelah itu didiamkan selama 24 jam atau bisa juga disentrifuge. Nah, nanti akan terpisah antara minyak dan air. Air ini diharapkan sudah membawa sabun yang tadi sifatnya itu sebenarnya larut air gitu kan. Nah, kemudian kita tinggal pisahkan saja sehingga nanti akan didapatkan minyak yang sudah tidak ada atau sudah menurun asam lemak bebasnya. Nah, pada proses pencucian umumnya kita menggunakan air ya pada proses degamming maupun pada proses deasidifikasi. Nah, kemungkinan pada saat pemisahan itu kita nggak sempurna, jadi masih ada air yang tertinggal dalam minyak tersebut. Maka setelah itu kita mesti lakukan proses pemanasan ya. Jadi pemanasan pada suhu didih-didih air ya, itu tujuannya untuk menurunkan kadar air. Nah, jadi nanti di sini diharapkan sudah bisa menghasilkan minyak yang udah nggak ada gamnya, udah nggak ada asam lemak bebasnya, dan sudah tidak ada airnya ya. Atau nanti bisa kita sebut dengan minyak murni atau PPO ya. Dan untuk selanjutnya bisa disimpan di unit penyimpanan PPO ya. Jadi sekarang saya ingatkan sekali lagi, untuk proses degamming itu bahan yang digunakan itu adalah asam fosfat, dan pada proses deasidifikasi atau netralisasi bahan yang digunakan adalah NaOH. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, PPO ini sudah bisa digunakan sebagai bahan bakar ya, tapi mungkin pemakaiannya tidak seluas pemakaian biodiesel. Itu alasannya adalah viskositasnya itu masih tergolong tinggi yang pertama. Kedua, titik nyalanya itu juga sangat tinggi, di atas 200 derajat Celcius. Jadi intinya kalau kita menggunakan PPO pada mesin itu akan susah nyala atau akan susah mematik apinya karena suhunya itu harus di atas 200 derajat Celcius dulu dia bisa baru nyala gitu ya. Jadi tapi intinya tetap bisa digunakan sebagai bahan bakar. Oke, terima kasih. Saya rasa sekian ya penjelasan saya mengenai pengolahan PPO. Untuk penjelasan atau pengertian yang lebih jelasnya itu bisa kalian baca di PowerPoint saya yang ada di e-learning, dan mungkin kalian bisa combine dengan materi di video ini sehingga kalian bisa lebih dapat mengerti ya mengenai pengolahan dari PPO. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.